Kemudian tentu yang kedua, agar optimal ibadah kita di bulan penuh kemuliaan ini adalah salat malam. Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Redaksi belakangnya sama. Siapa yang melaksanakan salat malam, ya, ini disebut secara spesifik salat di malam Lailatul Qadar. Maksudnya adalah keseluruhan, ini secara khusus, apalagi pas malam Lailatul Qadar. Qiyamul lail, tarawih, ya. Biasanya ada perdebatan tentang rakaat, ya, di beberapa tempat. Kalau sudah di kota biasanya sih tidak, ya. Masalah 11, 23, ya, itu kadang masih terjadi, sehingga kadang orang nggak mau sholat tarawih karena jumlah rakaatnya tidak sesuai dengan pilihannya. Atau ada juga orang yang sholat tarawihnya itu milih yang jumlahnya lebih sedikit, atau ada yang milih sholatnya lebih cepat. Nah, itu kan ada banyak sekarang viral lagi. Itu ternyata saya perhatikan video-video itu dari berbagai sumber. Sholat tarawih tercepat sedunia, ternyata pemenangnya dari Indonesia. Ya, amin, selesai singkat. Ya, nah, itu kan ada. Ya, kalau ditulikan kita tirukan takut dosa, kita baca Al-Qurannya itu. Ya. Baik, sholat malam. Jadi kita sejak zaman Umar ada tarawih itu dijamaahkan, yang sebelumnya di zaman Rasulullah hingga Abu Bakar tidak ada. Sholat Qiyamul Lail Ramadan itu pada mulanya adalah sendiri-sendiri, dan kemudian setelah banyak jamaah di masjid itu kok sendiri-sendiri nggak teratur, kemudian dijamaahkan. Itu prosesnya begitu. Ya. Kemudian perbanyak tadarus Al-Quran. Tadarus ini istilah kita, ya, bukan istilah bahasa Arab. Kalau istilah bahasa Arab berbeda maknanya. Ya, teruna kitab Allah wa yatadarusuna. Tadarus itu mengkaji, saling mengkaji, memahami. Tapi bahasa kita apa? Deres. Pokoknya mau Quran itu namanya tadarus. Ya, padahal tadarus itu artinya saling, lil musyarakah bainasnaini. Ini maknanya apa? Oh, ini kesimpulannya apa? Ini bacaannya apa? Jadi keilmuan, daris pelajaran, ya, mudaris pengajar. Tapi kalau ini tadarus dalam bahasa kita artinya moco, artinya tilawah. Itu bahasa kita, bukan tadarus dalam bahasa Arab. Artinya tilawatul Quran. Ini tradisi salaf dulu, ulama salaf itu kalau sudah masuk Ramadan itu tidak banyak kegiatan, taklim saja libur. Tapi kalau kita, lebih banyak. Ada kuliah subuh tetap jalan, ada kultum tarawih, masih macam-macam, ya. Imam Malik itu kalau sudah masuk Ramadan itu pengajian diliburkan dan fokus untuk ibadah. Bahkan walaupun hafal Al-Quran, beliau membaca dan menghantamkan Al-Quran melalui mushaf. Kenapa? Ingin mendapatkan pahala melihat mushaf. Ada asal yang menyebutkan wan nadhar ila mushaf ibadah. Melihat mushaf itu, melihat alif lam mim itu ada ibadah. Jadi matanya tadi puasa dari hal yang tidak dibenarkan. Katakanlah Ramadan tidak nonton TV, misalnya. Ramadan tidak buka WA, nggak bisa, ya. Ada pengumuman pengajian, hal-hal itu tafarruq lil ibadah. Termasuk ibadahnya adalah tilawah. Maka Imam Syafi'i pun juga begitu. Maka populer itu riwayat yang menyebutkan Imam Syafi'i bisa khatam 60 kali dalam Ramadan kalau 30 hari puasanya itu beliau menghatamkan sampai 60 kali. Ini disebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin, dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Kata Imam Syafi'i, qad khatama al-Quran fi Ramadan 60 khatmah. Imam Syafi'i itu khatam Al-Quran di bulan Ramadan sampai 60 kali khatam. Ya, setiap khatam malam khatam, dan itu dikhatamkan dalam sholat. Dalam kitab yang sama disebutkan Sayyidina Utsman pernah sholat malam tarawih itu hanya 1 rakaat, tapi selesai 30 juz. Ya, khatam Al-Quran fi rakaatin wahidah. Karena Nabi pernah mengatakan, "Sallu bilail walau raka'ah."
sholatlah malam walaupun 1 rakaat. Jadi rakaatnya yang dipanjangkan, bukan jumlahnya yang 11 atau 23 atau 100 atau berapa, tapi ternyata banyak riwayat tentang masalah pelaksanaan sholat malam. Ya, kalau di kita dilakukan begitu ya. Ya juga tidak ada sunahnya kalau berjamaah, itu dilakukan sendiri-sendiri. Kalau 1 rakaat gimana caranya? Ya baca. Kalau kita punya hafalannya kulhu, ya kulhu aja. Dari bata isya sampai subuh kulhu terus ya gampang. Kan kulhu itu sepertiga Al-Quran, 3 kulhu ya khatam ya. Ada saya punya kawan seorang kiai, itu jarang dia mau terawih di masjid. Gak mau dia terawih. Ya. Kenapa? Kalau terawih bacaannya itu juga. Kalau dia terawih sendiri sekali terawih 10 juz. Dan ternyata ada darasannya. Imam Syaukani dalam kitab Nailul Awtar itu membahas tentang mana yang lebih utama, terawih di masjid atau terawih sendiri. Sebab asalnya terawih itu sendiri. Nabi pun hanya 3 atau 4 kali sholat terawih, sholat qiyamul lail di malam Ramadan itu di masjid. Maka beliau memberikan penjelasan yang bagus sekali. Itu tergantung orangnya. Kalau seseorang yang tidak punya hafalan atau tidak memiliki banyak hafalan lah, ya, punya hafalan tapi itu saja misalkan, atau dia awam, maka sebaiknya dia tarawih di masjid. Maka kita semuanya termasuk saya ini, termasuk yang ini, lebih baik tarawih di masjid. Sebab kalau tarawih di rumah, sholat pakai sunnah tadi, kalau bila rakaat, sholatlah malam walaupun 1 rakaat. Waladulil aminina atau ina kalasar bablas selesai, ya kan? Ya. Tapi kata Imam Syaukani, kalau seseorang itu memiliki hafalan ya dan ingin tadabbur yang lebih dalam, dia maka kalau ingin berlama-lama mengerjakan tarawih sebaiknya dia tarawih sendirian. Jadi kalau ada kok itu saya lihat Pak Ustadz kok jarang atau bahkan nggak pernah lihat ikut tarawih, ya tarawihnya bisa jadi adalah sendirian, ya. Jadi tergantung. Ya. Kita ini biasanya sholatnya lebih lama ketika sendirian atau mengikuti jamaah, kita aja patokannya, ya. Ya. Baik. Perbanyak tadarus Al-Quran, innalladzina yatluna kitaballah aqamus shalah dan seterusnya. Banyak sekali nas-nas yang menyebutkan tentang tilawah di bulan Ramadan. Dan hadis riwayat Bukhari, anna Jibril kana yu'adudni bil Qur'ani kullasana. Setiap tahun malaikat Jibril itu mengecek ulang hafalan Al-Qur'an kepada baginda Nabi setiap tahun sekali di bulan Ramadan. Wa innahu aradani al-marratain. Tapi Ramadan kali ini kata Nabi itu sampai 2 kali. Wala urahu illa an hadar ajali. Saya rasa ini mungkin ajalku segera tiba, dan itu adalah Ramadan yang terakhir, ya, maka kita mengupayakan setiap Ramadan itu, Ramadan kita diupayakan lebih baik, ya. Ramadan kali ini lebih baik daripada Ramadan sebelumnya dari aspek ibadah, tilawah, pemahaman dan seterusnya. Kita